Kapan Tuhan Allah akan membangun kembali Yerusalem dan semua yang mereka harapkan itu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Ruangan tempat kita misa ini mengingatkan saya saat saya pernah mengunjungi tempat di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ada kapela kecil, kapela kebangkitan di Tanah Suci di dekat Betania, dan kapel itu lalu kita bisa melihat ada satu batu yang dikatakan batu itulah batu terakhir Tuhan Yesus berdiri sebelum dia terangkat ke surga. Kamu bisa bayangkan apa yang saya lakukan di situ? Berdiri di atas batu lalu saya tidak yakin saya berdiri di atas batu. Saya agak malu karena tidak ada kayaknya yang berdiri di atas batu itu. Paling orang hanya datang mencoba pegang batunya. Kalau kamu bisa, kamu berani-berani kamu cium batunya itu, ya. Cium istilahnya kaki Tuhan Yesus yang dikatakan terakhir ada di batu itu dan terangkat ke surga. Tempatnya itu kecil, tidak lebih besar dari ini kapelnya. Dia tempat sangat bersejarah. Pasti kamu tidak akan duga sejarah tempat ini sampai 2000 tahun sampai sekarang ini seperti apa. Dia ada dua. Jadi dia ada dua. Satu kapel memang yang terbangun kecil, mungkin lebih kecil dari ini, setengah ini mungkin ya. Lalu di luarnya lagi ada reruntuhan kapel lebih besar daripada ini. Kapel besar reruntuhan. Jadi ceritanya itu tempat itu dulu milik pengikut Kristus, kaum Kristiani, tetapi saat kalah perang salib, kapela yang pertama itu dihancurkan, runtuh habis memang. Tinggal kamu lihat hanya batu-batu reruntuhan yang besar. Jadi akhirnya kenapa tidak dibangun yang besar tapi yang kecil? Pasti kamu bertanya, kenapa tidak lebih besar lagi? Itu kan sesuatu yang luar biasa. Karena tempat itu sampai detik ini masih menjadi milik saudara-saudari kita yang kaum muslim. Ya, jadi itu masih tempat milik kaum muslim dan mereka bangunkan satu kapel kecil di situ untuk kita bisa datang. Dan berapa kali misa di situ diadakan? Hanya 1 tahun sekali ada misa di situ pada hari kenaikan Tuhan. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus hanya. Jadi kita ini sekarang misa, mereka juga ada misa di sana di kapela kecil itu. Ya. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus ini menarik karena tadi saya ketemu dengan teman-teman romo-romo yang kami pas bertemu dan saya tanya, bagaimana tempat kalian di Filipina dan di Australia? Apakah hari kenaikan ini hari libur kah seperti kami di Indonesia? Oh tidak, mereka bilang di Australia tidak libur karena kenaikan Tuhan pindah hari Minggu, dan di Filipina juga tidak libur. Justru anehnya di Indonesia kita libur karena hari ini juga yang Muslim merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi tahun ini setelah pertemuan Bapak Uskup dengan Menteri Agama telah disetujui bahwa hari libur kenaikan Isa Al-Masih, jadi Tuhan Yesus itu dipanggilnya kan Nabi Isa, itu diganti menjadi kenaikan Tuhan Yesus yang menjadi libur nasional. Luar biasa ya buat kita yang di Indonesia ini. Nah, lalu apa inti dari kita merayakan kenaikan Tuhan? Ya? Inti kenaikan Tuhan kita bisa lihat bahwa
Tuhan Yesus kalau naik berarti ada turun kan? Kalau ada asensi berarti ada descend, ada turunnya, ya kan? Berarti dia turun sampai tadi kita katakan turun sampai ke lembah, ya lembah jiwa kita yang terdalam, di mana ada kegelapan, dosa, bahkan kematian. Tuhan turun sampai sebegitu rendahnya. Kalau di Filipi kita dengar ya, Tuhan dia turun menjadi manusia, tapi bahkan lebih rendah lagi dia turun menjadi hamba kita, bahkan lebih rendah lagi sampai dia mati bagi kita. Matinya pun mati sebagai seorang kriminal, ya kan? Sebegitu rendahnya, tidak bisa lebih rendah lagi Tuhan Yesus turun. Itu istilahnya kalau kita turun tadi di atas itu sampai lembah, itu sampai di kali di bawah itu, maka saya pengen turun juga sampai bawah, ya turun. Tapi di bawah itu kita bisa lihat ada air kehidupan, ya kan? Air kehidupan karena kerahiman Tuhan, kalau boleh kita bilang itu darah Tuhan Yesus yang turun sampai ke bawah itu. Karena Tuhan Yesus turun itu, buat apa dia naik lagi kalau kita tidak sama-sama naik bersama dengan dia? Tuhan turun menjadi manusia supaya manusia bisa naik menjadi seperti Tuhan. Tidak ada gunanya Tuhan Yesus turun dan kita rayakan naik ini kalau kita tidak berubah, tidak ada hidup baru dalam Roh Kudus ini. Kita bangkit bersama dia dan naik bersama dia. Misalnya kalau dia turun, kita naik. Dia naik, kita turun kan? Tidak, kita maunya kita ikut naik juga kan? Jadi kita mau ikut naik juga bersama dengan Tuhan, ya kan? Nah, bedanya apa yang kita imani dengan Tuhan Yesus naik ke surga, ya? Bahwa dia itu saat dia turun dia sudah menjadi manusia, ya kan? Manusia. Karena saya sering bilang kalau di pengajaran ya, pertanyaan jawabannya lalu sebelah abstrak. Ya. Nah, ingatkan saya bilang ini abstrak, tapi yang konkret itu apa? Tuhan Yesus itulah yang konkret. Istilahnya para murid itu bisa pegang dia, mungkin juga ada yang cubit dia, saya tidak tahu ya. Tapi istilahnya dia punya darah dan daging itu, ya kan? Dia konkret, dia sudah masuk dalam sejarah manusia. Ya, yang tadinya kita bilang kalau tidak ada Tuhan Yesus, mana bisa kita pikir, mana mungkin kita bisa manusia menjadi seperti Tuhan, ya kan? Tuhan, kamu tidak tahu kami betapa lemahnya, ya kan? Tapi dia sudah buktikan bahwa dia sudah turun, dia sama ya dalam soal kelemahan kecuali dalam dosa, dan Tuhan Yesus naik supaya kita juga bisa naik bersama dengan dia. Jadi kita perlu imani ya Tuhan Yesus yang 33 tahun saja. Dikatakan di sini bahwa saat dia naik, janjinya Tuhan Yesus banyak. Ya kan, dia menjanjikan, dikatakan kamu mungkin tidak tahu kapan Tuhan Allah akan ya membangun kembali Yerusalem dan semua yang mereka harapkan itu. Tetapi dia janjikan apa? Apa yang dia janjikan? Roh Kudus, ya kan? Dia janjikan Roh Kudus akan turun sehingga ya apa yang kita dambakan bahwa kita bisa naik bersama dengan Tuhan Yesus menjadi seperti Tuhan itu, yang tadinya para murid juga takut, tidak bisa buat apa-apa, boro-boro bersaksi, mereka berdoa saja masih tutup kunci pintu. Akhirnya setelah turun Roh Kudus saat Pentakosta berani sekali, ya kan? Nanti kita akan rayakan Pentakosta dalam 9 hari. Mungkin baik juga kita ada novena Roh Kudus dari hari ini sampai nanti kita rayakan Pentakosta. Nah, Tuhan Yesus bilang tunggu, ya, jangan sibuk sendiri. Tunggu artinya mereka, saya bayangkan pasti mereka berdoa bersama, ya, di ruang atas itu berkumpul begini dan Roh Kudus turun. Itulah. Dan Tuhan Yesus bilang kalau saya tidak pergi, tidak naik, kita tidak akan bisa menjadi naik juga dan tumbuh. Ya, istilahnya kita tidak bisa bertumbuh dan menjadi seperti Tuhan Allah karena Roh Kudus tidak datang dan kita masih terus saja. Kamu bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan Yesus memutuskan, oke, saya terus hidup bersama dengan kamu sampai 2000 tahun.
Tiap kali kita itu pasti orang mencari Tuhan Yesus saja, yang ada orangnya ini minta dia selesaikan semua kita punya persoalan. Sedangkan padahal kita sendiri sudah dikuatkan dan dimampukan dengan Roh Kudus. Jadi hari raya kenaikan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak hanya Tuhan yang abstrak saja dalam bayangan, dalam imajinasi kita, tetapi Tuhan yang real, Tuhan yang konkret. Ya, Tuhan yang sudah turun ke lembah. Mudah-mudahan pengalaman kita jalan turun ke lembah juga membawa kita supaya kita juga bisa naik ya ke puncak gunung ilahi, di mana kita bisa merasakan bagaimana kalau hidup seperti Tuhan itu penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa. Kita berdoa semoga kita punya hasrat untuk Roh Kudus itu yang dijanjikan Tuhan Yesus saat dia naik ke surga itu semakin tinggi dalam hati kita dan semakin dibakar ya dengan segala kita punya kelemahan, kekurangan, dosa dan lain sebagainya. Itu kita biarlah ya air di lembah yang di bawah itu membersihkan kita, dan kita bersama-sama naik dari lembah, kita naik ke atas bersama dengan Tuhan, dan kita bisa hidup, mulai merasakan surga ini saat kita hidup di dunia, karena Tuhan sudah datang ke dunia. Biarlah namanya dimuliakan. Amin.